warahmatullahi wabarakatuh. Saya Husnu Arif dari Forum News Network dengan breaking news. Kapolda Jawa Timur yang baru saja ditunjuk menjadi menggantikan Niko Alvinta, yakni Irjen Pol Teddy Minahasa, itu dikabarkan ditangkap oleh Divisi Propam Polri karena kasus narkoba. Beritanya itu menyebar sangat masif di berbagai media online. Kalau Anda mengklik berita-berita tentang Teddy Minahasa ditangkap atau Kapolda Jawa Timur ditangkap, itu hampir semua media-media online, baik media-media yang arus utama dan juga media-media yang media-media di daerah juga memberitakan soal ini. Tapi saya akan mengambil satu saja berita ini, saya merujuk kepada Detikcom ini. Saya bacakan saja beritanya. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni mendengar rumor Irjen Teddy Minahasa ditangkap. Sahroni mendengar rumor penangkapan itu terkait narkoba. Sementara diduga benar, kalau nggak salah narkoba, itu kata Sahroni saat dikonfirmasi hari Jumat. Anggota Komisi 3 DPR RI fraksi Gerindra Habibur Rahman juga mendengar hal yang sama. Dia masih mencari informasi lebih lanjut. Benar ada rumor seperti itu, Teddy Minahasa ditangkap. Saya sedang cari informasinya lagi, kata Habibur Rahman ketika dikonfirmasi. Habibur Rahman juga mendengar kalau penangkapan itu terkait dengan narkoba. Terlepas itu, dia mendukung polisi bersih-bersih. Rumornya terkait narkoba, tetapi apapun itu kami 100% dukung Kapolri lakukan bersih-bersih, lanjut Habibur Rahman. Teddy Minahasa ini seperti kita ketahui sudah ditetapkan sebagai Kapolda Jawa Timur, menggantikan posisi yang sebelumnya diduduki oleh Irjen Niko Alvinta. Teddy Minahasa adalah lulusan Akpol 1993 dan sebelumnya dia pernah menjadi sebelum menjadi Kapolda Jawa Timur dia adalah Kapolda Sumatera Barat. Teddy Minahasa ini kemarin sempat membuat menarik atau menyedot perhatian publik karena dia dinyatakan sebagai polisi terkaya di Indonesia. Total kekayaannya itu menurut laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN periode 2021 itu mencapai 29,97 miliar. Saat ditemui pada Rabu 21 September 2022, Teddy Minahasa menanggapi data LHKPN tersebut sebagai bentuk kepatuhan anggota Polri terhadap aturan yang berlaku. Ini saya mengutip dari Tempo, disebutkan bahwa berdasarkan situs LHKPN tersebut, total harta kekayaan Teddy sebesar 29.940.417.203 rupiah. Dengan rincian data harta antara lain aset tanah dan bangunan 25,8 miliar, alat transportasi dan mesin 2,2 miliar, harta bergerak 500 juta, surat berharga 62,5 juta, kas senilai 1,5 miliar. Teddy melaporkan harta kekayaannya tersebut sejak 31 Desember 2021. Sebelumnya Teddy Minahasa ini merupakan Kapolda Sumatera Barat dan kini dia dimutasi untuk menggantikan Kapolda Jatim Irjen Pol Niko Alvinta yang dipindahkan sebagai staf ahli bidang sosial budaya di Mabes Polri. Lalu siapa Teddy Minahasa ini sebenarnya? Teddy Minahasa dan bagaimana rekam jejaknya? Teddy seperti saya sebutkan tadi merupakan alumnus Angkatan Akademi Kepolisian atau Akpol tahun 1993. Sepanjang karirnya di kepolisian, pria kelahiran 23 November 1970 di Surakarta ini pernah menjabat di berbagai bidang. Sebelum menjabat sebagai Kapolda Sumbar pada tahun 2021 dan kemudian sekarang dia menjadi Kapolda Jawa Timur. Teddy juga pernah menjabat sebagai Kapolda Banten pada tahun 2018. Selain itu dia juga pernah menjabat Wakapolda Lampung pada tahun 2018 serta staf ahli bidang manajemen Kapolri pada tahun 2019. Penangkapan dari Irjen Pol Teddy Minahasa ini kalau benar sekali lagi ini tentu saja sangat mengejutkan karena hari ini siang ini pada pukul 14 hari Jumat ini pada pukul 14 Presiden Jokowi itu memanggil semua pejabat utama Mabes Polri, Kapolda, dan seluruh Polres
Jadi termasuk di dalamnya tentu saja adalah Teddy Minahasa. Tentu nanti akan segera terkonfirmasi kalau Teddy Minahasa hari ini tidak hadir di istana. Langkah yang dilakukan oleh Presiden ini untuk mengumpulkan para pejabat Polri mulai dari tingkat Mabes Polri sampai level Kapolres ini saja sudah sangat mengejutkan. Berita ini menyusul di tengah kekisruhan yang terjadi dalam pengusutan tragedi di Kanjuruhan, yakni yang menyebabkan 132 orang supporter Aremania meninggal dunia. Dan baik dari berbagai laporan-laporan media, baik itu dalam negeri maupun internasional, itu mayoritas mempersalahkan Polri dan harus bertanggung jawab atas kematian ratusan nyawa tersebut. Media-media internasional dan media dalam negeri serta juga lembaga-lembaga yang telah melakukan investigasi di lapangan semua berkesimpulan bahwa kematian 132 supporter Arema Malang ini akibat tindakan kepolisian yang menembakkan gas air mata. Mereka mencoba menyelamatkan diri karena panik menyelamatkan diri, tetapi ternyata pintu keluar dari stadion itu yang terbuka celahnya hanya sedikit dan kemudian mereka berdesak-desakan dan akibatnya kemudian tewas dan beberapa orang diantaranya sampai sekarang masih mengalami luka-luka dan dirawat di rumah sakit. Beberapa diantaranya itu menunjukkan bahwa matanya memerah dan dokter menyatakan bahwa ini memerlukan waktu yang cukup lama untuk menyembuhkan. Tapi beberapa diantaranya kemungkinan terancam juga kebutaan. Ini tentu saja kalau betul terjadi penangkapan Teddy Minahasa ini merupakan pukulan beruntun terhadap lembaga kepolisian yang telah diterjang berbagai skandal, mulai dari skandal Sambo, kemudian Kanjuruhan, belum lagi persoalan-persoalan lain seperti konflik antara Polri dan TNI, dan juga yang terbaru kan kita tahu yang terbaru itu adalah bagaimana Kapolda Metro Jaya menyita kartu anggota seorang anggota Pas Pampres. Kemudian di Papua Barat ada seorang polisi lalu lintas yang menjilat kue ulang tahun yang harusnya diberikan kepada TNI, dan banyak kasus-kasus lainnya yang saat ini tengah mendera tubuh Polri. Tentu di satu sisi kasus ini akan menambah buruk citra kepolisian, tetapi jika kita lihat dari sisi penegakan hukum, ini juga bisa menunjukkan keseriusan dari Kapolri untuk melakukan bersih-bersih. Sebab sebagaimana tidak, ini seorang Kapolda bintang 2 dan ditangkap karena kasus narkoba. Tetapi ironisnya, pejabat yang bersangkutan kan ini baru saja dipromosikan ya. Kalau kita lihat dari Polda Sumatera Barat ke Jawa Timur itu walaupun sesama Polda, tapi secara grade Polda Jawa Timur ini tentu lebih presisius. Jadi sebenarnya Teddy Minahasa ini memang baru saja dipromosikan oleh Kapolri, dan tiba-tiba ironisnya kemudian dia ditangkap karena kasus narkoba. Penunjukan dari Teddy Minahasa saja kemarin itu sempat membuat banyak orang mengernyitkan keningnya. Mengapa kemudian Kapolri memilih Teddy Minahasa menjadi Kapolda Jawa Timur? Kecurigaan publik terhadap Teddy Minahasa ini tentu saja berkaitan dengan laporan harta kekayaannya tadi. Saya Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.